Asuransi pesawat naik signifikan. Ini merupakan kabar yang tidak enak untuk seluruh operator, baik itu airline, charter flight, private operator. Ini menjadi satu tantangan yang sangat besar di tahun 2020. Hal ini juga kami alami. Kalau Anda mungkin belum tahu bahwa Astronaci memiliki divisi aviation, kita ada Astronaci Aviation dan juga 14 Day Pilot Flight Academy. We own airplanes yang membuat kami juga terkena dampak daripada kenaikan insurance. Jadi bagaimana kenaikan insurance ini bisa terjadi dan bagaimana emiten-emiten asuransi di Amerika terkena dampaknya dan apa sebabnya ini bisa terjadi. Bagaimana nasib airlines dan industri penerbangan di tahun 2020. Sebentar lagi kita akan ngobrolin, pastikan subscribe dan buat kalian pecinta penerbangan, pecinta bisnis penerbangan, semoga ini bisa menjadi video yang baik. Oke, rich people, saya menerima email. Kalian bisa lihat email ini berbicara tentang quotation daripada insurance salah satu pesawat kita. Ya, jadi kalau kita insured pesawat itu kita tetap bayar per tahun dan kali ini kita menggunakan AOPA sebagai broker untuk mencari insurance yang termurah. Jadi tiba-tiba kita dapat quotation bahwa insurance itu sekarang setahun satu unit pesawat menjadi $4.050. Saya kaget karena kayaknya sebelumnya nggak segitu. Terus akhirnya saya email balik, ya saya reply ke Jessica. Jessica ini adalah orang dari AOPA. Kalian bisa lihat, "Hi Gemma, last year we were at $3,095. Itu yang pertama. Berarti naiknya udah 30%. The aviation insurance industry has gone through significant changes over the past year. Every carrier itu berarti kayak operator airlines ya dan ya pengguna jasa insurance intinya. Every carrier has raised rates across the board and some carriers have withdrawn from the market completely. Wow, yeah. We have entered what is referred to as a hard market after many years of low, stable rates. Some articles regarding these topics, itu ada beberapa articles yang membahas tentang itu. Nanti kita akan tampilkan ya. These changes are industry-wide, affecting the largest airlines to the general aviation pilot in his 172 Cessna. Ini yang dimaksudkan adalah dampaknya itu mulai dari airliner sampai ke operator kecil, baik itu private. Kalau kita masuk di bisnis general aviation juga, baik itu flight training maupun kita di tour flight dan seterusnya ya. Everyone is feeling the effects of large claim payouts, an aging pilot population, and increasing labor costs for repairs. If you have any further questions, please let me know. Wow, ini saya akan segera dealkan. Jadi saya pikir ini menjadi konten yang baik buat kalian. Bahwa ternyata saya baru sadar bahwa industri penerbangan ini dalam banget kena dampak COVID sampai insurance-nya, insurance company-nya. Nah, tahun lalu saya beli insurance pesawat itu di AIG ya untuk Piper Warrior, untuk Cessna dan seterusnya yang kita operatekan untuk flight school dan harganya sih masih masuk akal di mana antara sekitar 2.800 terus sempat naik menjadi 3.000, sekarang naiknya sampai 4.000-an. Yang lalu kita beli dari AIG dan AIG ini cukup besar company-nya, harganya juga bagus sekali. Insurance rate itu tergantung dari ownernya yang bertanggung jawab atas pesawat itu siapa. Ini sekali lagi ya, penerbangan ada beberapa jenis, ada yang airlines itu ada aturan mainnya sendiri, ada yang charter. Airlines itu diatur dengan Undang-Undang Part 121 ya, baik itu Federal Aviation Regulation maupun kalau di Indonesia menggunakan CASR. Kemudian kalau di charter di regulasi 135 itu partnya. Terus kemudian kalau kita bicara Part 91 itu untuk General Operation atau General Aviation Activity itu di Part 91. Nah, apapun itu, baik private owner maupun dengan airlines, tentunya ada value yang harus dilihat dan bagaimana mereka itu menentukan preminya. Ya, semakin tinggi resikonya, maka semakin tinggi preminya. Kalau saya dilihat, oke, seorang Gemma sebagai CEO dari company ini, saya adalah FAA flight instructor multi-engine, punya jet time dan seterusnya. Tentunya harganya pasti lebih murah, tapi dengan adanya pandemik ini menjadi tidak masuk akal. Sebelum kita nanti bahas emitennya, saya akan tunjukkan beberapa alasan ya yang membuat akhirnya mereka ini menaikkan harga. Ini ada beberapa items.
Jadi salah satunya adalah uang yang hasil insurance ini kan mereka kelola kan. Mereka tuh taruh di financial market, dan kita tahu begitu financial market down, itu tuh kena dampak. Jadi jangan bilang bahwa hubungan antara bisnis real dengan financial market tuh nggak ada hubungan, itu salah fatal. Kenapa? Setiap kali kita menabung, kita berinvestasi atau kita asuransi, itu uangnya kan dikelola lagi di financial market kan. Nah sekarang kalau seandainya uang dikelola dan kemudian marketnya itu jatuh dalam, maka return atau pengembalian imbal balik hasil yang diberikan kepada kita itu tentunya harus berkurang. Bagaimana dengan insurance pesawat? Kalau dia udah terlanjur terima premi kecil, terus kemudian pesawatnya rusak, ya, dan dia harus membayar, jatuh, dan seterusnya, maka tentunya ini akan menjadi satu kerugian besar karena pasar sahamnya itu drop dan nggak bisa recovery. Jadi jelas di sini kelihatan ya dampaknya. Terus kemudian bond yields-nya juga turun karena mereka insurance ini ternyata dana kelolaannya itu ditaruh di bond juga, tidak hanya di saham. Jadi di sini kita bisa belajar kalau Anda sedang memiliki portofolio, mungkin tidak 100% kita taruh di saham, tapi juga bisa di bond dan seterusnya. Terus kemudian airline dengan adanya pandemik ini, mereka kena lockdown, tidak terbang, banyak pesawat yang parkir, Anda tahu sendiri ya ceritanya. Ini membuat mereka juga kesulitan cash flow. Ya, sebelumnya saya sudah membahas tentang video contoh kasus di AirAsia Indonesia. Kalian bisa lihat videonya betapa sulitnya bisnis airline itu untuk mempertahankan cash flow positif ya kalau dia dihambat lockdown. Nah, ini terjadi keterlambatan pembayaran premi dari operator besar sehingga insurance juga pusing. Bagaimana kan? Ini untuk short term-nya. Dan kalau kita lihat yang terjadi di dalam industrinya adalah pemain-pemain asuransi ini sendiri mereka close down, mereka check out dari bisnis ini. Sehingga kita tahu bahwa supply and demand, kalau semakin banyak pemain insurance maka bisa semakin murah. Tapi kalau misalnya sekarang semua pada keluar, yang mengerikan adalah liquidity provider untuk insurance-nya juga berbahaya. Jadi bisnis insurance-nya sendiri sangat beresiko jadinya, oke? Nah, oleh karena itu mari kita sedikit lihat tentang emiten daripada insurance yang bermain di aviation juga ya. Saya dari sini ada contoh, yang pertama adalah yang kita pakai. Saya punya AIG, saya sambil lihat chart dan Anda bisa lihat chart di sini. Ternyata AIG ini sempat turun dalam, itu 71% turunnya. Ya, ini luar biasa banget. Sekarang harganya di sekitar 30-an ya, sekitar 30-an. Dari 60-an peaknya sebelum pandemik. Jadi dari company-nya sendiri itu drop luar biasa banget. Dan juga kita tahu bahwa mereka juga punya portofolio, terima uang asuransi, premi kan dikelolain lagi. Nah, kalau seluruh market drop, mereka juga sakit banget kan, walaupun sekarang memang Dow Jones sudah rebound. Terus kemudian berikutnya kita lihat ada Chubb Insurance, nih salah satu contoh juga ya, Chubb Limited. Ini drop sampai 47% ya, dia tidak begitu jauh sih. Tapi tetap sakit banget ini 47%, yang AIG kenanya sampai 71%. Nah, dari bisnis insurance-nya sendiri mereka secara income tuh pasti berdampak ya, dan ditambah lagi dengan kondisi yang seperti ini sehingga mereka tidak ada jalan lain untuk memutuskan kenaikan daripada insurance itu. Oleh karena itu 2020 selain masalah penumpang saja, ini harus ada komponen biaya yang naik. Kalau misalnya kayak asuransi aviation, kita operate kurang lebih sekitar 5-6 pesawat. Ya, itu oke lah, 5-6 pesawat itu pesawat kecil-kecil. Bagaimana dengan Garuda Indonesia, Lion Air, ya, AirAsia yang mereka pesawatnya mereka harus tanggung untuk insurance-nya. Ya, mereka punya structure sendiri, saya tidak membahas detail. Ada beberapa operator yang own the airplane dan mereka harus insured. Ada beberapa yang saat ini juga sangat kesulitan untuk membayar daripada insurance tersebut. Maka challenge daripada bisnis aviation ini makin besar ya. Jadi kalian bisa lihat, oh ternyata ada loh hubungannya antara pandemik dengan insurance. Kenapa preminya naik? Nah, saya nggak tahu kalian nanti untuk yang saat ini punya insurance kesehatan dan seterusnya apakah naik ya, dari mungkin Anda ikut Prudential, Allianz, Sun Life, apapun itu ya, insurance yang ada di Indonesia generally mungkin naik gitu. Jadi kalau Anda bingung kenapa insurance pun naik, karena ini portofolionya drop dalam, sedangkan uang yang akan diklaim itu lumayan besar. Mungkin kalau asuransi kesehatan tidak terlalu sangat-sangat besar, tapi kalau aviation kan sudah jelas banget ya, begitu pesawatnya crash kayak kemarin ada Pakistan International Airlines itu jatuh ya, berarti kan insurance-nya kan harus bayar juga tuh kalau setelah diinvestigate dan memang memenuhi syarat untuk dibayar. So, itulah dunia aviation.
yang kita juga kena dampaknya. Per hari ini saya ceritakan bahwa pesawat yang kita miliki pun terpaksa harus dinaikkan insurance-nya, dan bagaimana dampaknya kita harus pass over kepada klien. Kalau yang biasanya nyewa pesawat kita $145 per jam, ya mungkin sekarang harus 100 tambah $5 lah kira-kira ya. Mungkin kita pass over menjadi 150 atau mungkin $149 per jam kalau seandainya mereka beli block rate. Block rate itu artinya misalnya mereka beli langsung 10 jam kayak gitu ya. Jadi ini satu gambaran buat kalian tentang sisi bisnis yang lain daripada dunia capital market, tetapi sisi bisnis yang lain ini berhubungan dengan pasar saham juga. Kan luar biasa. Berarti kalau kita mau mengetahui tentang bisnis secara keseluruhan, Anda pelajari pasar saham dan Anda akan tahu betapa intens hubungan antara capital market, forex market, bond market, ya, commodity market dengan kehidupan sehari-hari kita. Thank you very much guys. Selamat menikmati, bagikan buat yang lain, dan dukung terus Astronaci menjadi financial advisor terbaik di Indonesia.